Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saudara ya. Iya betul. Baik, di sini saya sudah menerima inform dan sudah membaca juga. Jadi kita sharing-sharing permasalahan apa yang sedang Lia alami. Nah, di sini ada 2 kursi. Boleh Lia mau duduk di sebelah mana? Kita saya untuk duduk. Silakan. Sini. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih sudah membuat kita menjadi nyaman. Di sini saya sudah melihat inform dan sudah membaca juga yang sudah dia kirim kepada saya. Saya lihat di beberapa persoalan, ada beberapa persoalan dan permasalahan yang sedang dia ingin sampaikan. Seperti itu mungkin ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat dia datang ke konser ini? Mungkin lebih tepatnya alasan yang membuat saya datang ke sini adalah saya ingin mengembangkan ke ke hal-hal yang mungkin memang jadi lebih tepatnya ini sih ingin mengembangkan pemikiran-pemikiran yang tidak berasa gitu kan, seperti kayak misalnya overthinking nggak jelas, terus perasaan yang masih gak jelas, nangis-nangis kayak gitu. Nah, apakah hal itu sering terjadi? Akhir-akhir ini sering terjadi. Nah, kapan sih itu lebih tepatnya gitu sering terjadinya? Saya itu sering merasakan hal-hal kayak gitu lebih tepatnya ketika malam hari, jamnya dimulai dari jam 9 ke atas lah. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Saya lihat dia sudah melihat kontrak konseling, ya betul? Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ingin dia tanyakan? Tidak ada. Tidak. Baik. Apakah dia sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum pernah. Belum pernah. Nah, baik, saya jelaskan sedikit ya. Jadi konseling itu adalah sebuah layanan yang mana tujuan tersebut merasa berdaya dan bergairah kembali dalam hidupnya. Ketika ia memiliki masalah, maka ia akan menyelesaikan masalahnya. Ketika ia memiliki tujuan, maka akan mencapainya. Seperti itu ya, sedikit dari sesi konseling. Nah, dalam bimbingan konseling ini sesuai dengan intake inform yang tertera, maka kita akan melaksanakan sesi konseling sebanyak 4 sesi pertemuan. Nah, yang mana setiap sesinya itu akan berlangsung selama 45 menit sampai 60 menit seperti itu. Dapat dipahami? Siap. Nah, dalam konseling ini terdapat akses kerahasiaan. Nah, apakah sebelumnya lihat tahu apa itu akses kerahasiaan? Belum. Nah, jadi akses kerahasiaan itu sesuatu masalah ataupun kendala gitu yang tidak boleh diketahui ataupun ya maksudnya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, jadi kalau misalnya saya nih ya melaporkan proses konseling ini, apakah diperbolehkan? Mungkin karena permasalahannya sebetulnya enggak yang berat banget gitu kan, tidak apa-apa. Baik, tidak apa-apa. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan ya bahwasanya di sebelah sini ada kamera yang merekam gitu. Apakah diperbolehkan? Boleh. Ya, baik, terima kasih. Nanti pada saat konseling, saya akan mencatat beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan kita. Nah, kalau boleh tahu, lebih tepatnya untuk yang permasalahan Lia tadi itu
lebih tepatnya, apakah boleh diceritakan lebih rinci lagi untuk permasalahannya? Jadi mungkin akhir-akhir ini entah karena capek atau apa gitu kan, saya merasa maksudnya kayak di jam 9 ke atas itu udah jam-jamnya rawan overthinking, kayak misal memikirkan hal-hal yang seharusnya sebetulnya nggak perlu dipikirkan gitu. Terus kayak kadang kalau misalnya nih kita lagi lihat video-video IG gitu kan, video-video TikTok, terus kayak ada beberapa hal yang relate, terus kayak memvalidasi bahwa oh iya ternyata kehidupan saya tuh seperti ini, terus hal itu juga yang bikin saya emosi, sedih berkelanjutan, gak jelas gitu kan, nangis-nangis, dan kadang saya juga merasa frustasi dengan lalu tanpa tidak sengaja saya juga menyalahkan diri sendiri seperti itu. Nah, yang sudah tadi saudara Yulia ceritakan, nah, nih ya, dalam sesi kita persisnya seperti apa kamu bila diskalakan dari 0 sampai 10, jika 0 itu lebih baik dan 10 itu berat. Nah, dalam sesi kita ini dari skala berapa yang permasalahan yang Lia sedang alami ini, 0 sampai 10? Mungkin di skala 9. 9. Berat banget juga ya. Nah, seandainya nih setelah Lia mengikuti konseling pada hari ini, berapa sih yang ingin Lia berhasil gitu pencapaian dari skala 9 sampai skala 0 itu? Mungkin berada di sesi seenggaknya 6. 6. Baik. Nah, usaha apa sih yang ingin Lia capai gitu, dengan cara apa dari skala 9 sampai mencapai skala 6 itu, apa yang akan Lia lakukan? Yang dia rasakan. Maksudnya itu jadi tujuan apa sih maksudnya, dengan cara apa Lia agar permasalahan Lia ini solusi apa biar skala 9 itu menjadi skala 6 dengan cara apa? Mungkin lebih ke mungkin nanti gitu ya, lebih ke ini sih, menghapus aplikasi-aplikasi video yang memang udah seharusnya untuk ditonton, kayak maksudnya tuh sebetulnya TikTok sama IG itu bermanfaat, cuman kalau misalnya di jam segitu memang rawan kan, jadi mungkin akan saya hapus dulu di jam segitu biar maksudnya tuh apa ya, enggak yang kepikiran gitu kan. Terus mungkin lebih ke di jam segitu kan udah waktunya tidur juga, jadi mungkin solusinya kalau bisa misalkan untuk tidur cepat mungkin seperti itu. Hari ini kita telah selesai melakukan konseling dan berhasil berada di angka 6. Apa yang terjadi pada diri Lia? Mungkin perasaan menyalahkan diri sendiri tersebut hilang ya, karena mungkin memang itu yang saya harapkan. Terus perasaan emosinya juga seenggaknya bisa mereda, maksudnya itu tidak yang sampai menangis-nangis gejala seperti itu, karena menurut saya itu memang cukup mengganggu. Jadi mungkin itu yang saya lakukan. Ya baik, terima kasih dia sudah bersedia datang mengikuti konseling bersama saya. Terima kasih Kak. Sama-sama.